Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irma Mustafidah dengan NIM 250974063 dari kelas PTI 2020 Multimedia UNESA. Saya akan menjelaskan tentang review dan analisis saya terhadap fitur Siri pada device iPhone atau pada Apple. Oke, yang pertama-tama, apa itu Siri? Siri adalah asisten pribadi pintar yang menolong user menyelesaikan segala sesuatu hanya dengan memerintahkannya menggunakan suara. Dengan Siri, user dapat menggunakan suara untuk mengirim pesan, menjadwalkan pertemuan, menelepon, membuka aplikasi, dan masih banyak lagi. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sejarah Siri terlebih dahulu. Jadi pada awalnya Siri diperkenalkan sebagai aplikasi iOS yang tersedia di App Store oleh Siri Inc. Kemudian diakuisisi oleh Apple Inc. Pada tanggal 28 April 2010, Siri Inc. telah mengumumkan bahwa perangkat lunak mereka akan tersedia untuk BlackBerry dan Android. Tetapi dalam upaya pengembangannya untuk device non-Apple tersebut, dibatalkan setelah diakuisisi oleh Apple. Siri pertama kali didapati pada perangkat iPhone 4S yang diperkenalkan pada tanggal 4 Oktober 2011 dengan Siri versi beta telah disertakan di dalamnya. Versi baru dari Siri diintegrasikan ke iOS dan menawarkan interaksi percakapan dengan banyak aplikasi, termasuk perangkat, cuaca, saham, pesan, email, kalender, kontak, catatan, musik, jam, web browser, dan peta. Nah, Siri di sini dikembangkan oleh Apple. Perkembangan Siri dengan teknologi deep learning. Berdasarkan blog machine learning jurnal milik Apple yang tersedia di internet, terdapat sebuah artikel berjudul Deep Learning for Siri's Voice on-device deep mixture destinity networks for hybrid unit selection synthesis. Nah, pada artikel tersebut dijelaskan perkembangan Siri bahwa mulai dari iOS 10, Siri menggunakan teknologi deep learning untuk memberikan suara yang lebih natural, halus, dan personal. Proses ini meliputi proses mencari pengisi suara dengan ucapan yang jelas dan merekam suara mulai dari 10 hingga 20 jam dalam berbagai ucapan. Tentunya hal ini dilakukan dengan perangkat audio profesional. Naskah yang diberikan juga beragam, mulai dari audiobook, panduan navigasi, serta beberapa humor ringan yang biasa ditemukan di Siri. Setelah itu, proses membuat text-to-speech atau TTS dengan kualitas tinggi dilakukan dan pemetaan komponen penting. Untuk memberikan kualitas terbaik untuk Siri, Apple mengambil langkah maju untuk memanfaatkan deep learning dalam sistem pemilihan unit suara hybrid pada perangkat, atau yang biasa disebut dengan Device Hybrid Unit Selection System, yakni dengan sintesis ucapan atau speech synthesis. Nah, speech synthesis pada dasarnya ada dua teknik. Sintesis ucapan yang digunakan dalam industri pemilihan unit suara yang pertama dan sintesis parametrik yang kedua. Sintesis pemilihan unit suara memberikan kualitas tertinggi dengan jumlah rekaman ucapan berkualitas tinggi yang memadai. Oleh karena itu, teknik sintesis ucapan atau speech synthesis paling banyak digunakan dalam produk komersial. Nah, di sisi lain, sintesis parametrik memberikan ucapan yang sangat jelas dan lancar, tetapi memiliki kualitas keseluruhan yang lebih rendah. Sistem pemilihan unit modern menggabungkan beberapa manfaat dari dua pendekatan tersebut, dan disebut sebagai sistem hybrid. Sintesis parametrik sangat diuntungkan dari teknologi deep learning. Deep learning juga menemukan pendekatan baru untuk sintesis ucapan yang disebut dengan pemodelan bentuk gelombang langsung atau direct waveform modeling,
yang misalnya digunakan pada WaveNet. Cara kerja speech synthesis atau sintesis ucapan. Nah, untuk membangun sistem TTS atau text-to-speech berkualitas tinggi, tahap pertama yang dilakukan adalah menemukan bakat suara profesional yang suaranya menyenangkan dan dapat dipahami serta sesuai dengan kepribadian Siri. Skrip rekaman juga bervariasi dari buku audio hingga instruksi navigasi, dan dari jawaban yang diminta hingga lelucon lucu. Dengan demikian, pemilihan unit TTS atau text-to-speech didasarkan pada pemotongan video yang direkam menjadi komponen dasarnya, seperti percakapan pada telepon, dan kemudian menggabungkannya kembali sesuai dengan teks input untuk membuat percakapan atau pidato yang baru. Nah, secara tradisional, prosesnya tersendiri dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu ada front end dan back end. Nah, tujuan dari front end adalah untuk menyediakan transkripsi fonetik atau bunyi bahasa dan informasi prosodik atau sajak berdasarkan input teks yang belum diolah. Ini termasuk menormalkan teks mentah atau yang belum diolah yang mungkin termasuk angka, singkatan, dan lain-lain. Menjadi kata-kata tertulis, menetapkan transkripsi fonetik untuk setiap kata, dan menguraikan sintaks, suku kata, tekanan, dan informasi terkait frasa dari teks. Nah, di sini telah ada proses-prosesnya ya. Jadi pada modul generasi prosodi atau pada prosody generation ini memprediksi nilai fitur akustik seperti intonasi dan durasi. Lalu input prosodi adalah fitur linguistik numerik seperti identitas telepon, konteks telepon, dan fitur posisi subkata. Dan tingkat frase diubah menjadi bentuk numerik yang nyaman. Sedangkan output prosodi terdiri dari fitur akustik numerik ucapan seperti spektrum, frekuensi dasar, dan durasi telepon. Pada waktu disintesis, model statistik yang terlatih digunakan untuk memetakan dari fitur teks input menjadi fitur ucapan yang kemudian digunakan untuk memandu proses back-end pemilihan unit suara di mana intonasi dan durasi yang tepat sangat penting. Nah, tugas pemilihan unit atau unit selection di sini selanjutnya untuk tugasnya memiliki kompleksitas yang tinggi, sehingga synthesizer modern menggunakan metode pembelajaran mesin yang dapat mempelajari korespondensi antara teks dan ucapan, dan kemudian memprediksi nilai fitur ucapan dari nilai fitur teks yang tidak terlihat. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada bagian yang back-end. Berbeda dengan front-end, back-end sebagian besar tidak bergantung pada bahasa. Ini terdiri dari pemilihan unit dan bagian rangkaian bentuk gelombang. Saat sistem dilatih, data ucapan yang direkam disegmentasi ke dalam segmen ucapan individu menggunakan penyelarasan paksa antara ucapan yang direkam dan skrip rekaman. Ini dengan menggunakan model akustik pengenalan suara. Nah, pidato tersegmentasi kemudian digunakan untuk membuat database unit. Basis data unit selanjutnya ditambah dengan informasi penting seperti konteks linguistik dan fitur akustik setiap unit suara. Nah, teknologi di balik suara baru Siri. Tujuan dari sistem TTS atau text-to-speech Siri adalah untuk melatih model terpadu berdasarkan deep learning yang secara otomatis dan akurat dapat memprediksi target. Jadi, pendekatannya menggunakan jaringan kepadatan campuran untuk memprediksi distribusi nilai fitur yang baik. Jaringan kepadatan campuran digabungkan dengan jaringan saraf dalam konvensional dengan model campuran Gaussian. Jadi, jaringan kepadatan campuran ini merupakan jaringan buatan yang sengaja dibentuk untuk menganalisis target dari sistem TTS ini. Jadi hasil dari penelitian yang telah dikembangkan oleh Apple
Apple membangun sistem text-to-speech atau TTS unit hybrid berbasis jaringan kepadatan campuran dalam yang mendalam untuk suara Siri yang baru. Data ucapan pelatihan berisi 15 jam rekaman suara berkualitas tinggi yang diambil sampelnya pada 48 kHz. Apple mengkelompokkan suara menjadi percakapan setengah telepon menggunakan penyelarasan paksa, yaitu pengenalan suara otomatis untuk menyelaraskan urutan telepon input dengan fitur akustik yang diekstraksi dari sinyal suara. Proses segmentasi ini menghasilkan sekitar 1-2 juta unit percakapan setengah telepon, tergantung pada jumlah ucapan yang direkam. Nah, kualitas sistem text-to-speech atau TTS baru lebih unggul dari sistem Siri sebelumnya. Dalam tes mendengarkan subjektif berpasangan A dan B, pendengar jelas lebih menyukai suara baru daripada suara lama. Kualitas yang lebih baik ini dapat dikaitkan dengan beberapa peningkatan dalam sistem TTS, seperti back-end berbasis jaringan kepadatan campuran dalam, sehingga menghasilkan pemilihan dan penggabungan unit suara yang lebih baik, laju pengambilan sampel yang lebih tinggi, dan kompresi audio yang lebih baik. Nah, lalu di sini ada gambar. Gambar tersebut menunjukkan hasil tes mendengarkan subjektif berpasangan A dan B. Nah, suara-suara baru dinilai lebih jelas baik dibanding suara-suara baru jelas dinilai lebih baik dibandingkan dengan yang lama, seperti pada gambar. Nah, suara baru untuk iOS 11, Apple memilih bakat suara wanita baru dengan tujuan meningkatkan kealamian, kepribadian, dan ekspresivitas suara Siri. Apple juga mengevaluasi ratusan kandidat sebelum memilih yang terbaik. Kemudian Apple merekam lebih dari 20 jam bicara dan membuat suara text-to-speech baru menggunakan teknologi TTS atau text-to-speech berbasis deep learning yang baru. Nah, hasilnya suara Siri yang berbahasa Inggris Amerika Serikat yang baru terdengar lebih baik dari sebelumnya. Lalu ada kegunaan atau manfaat Siri. Di sini Siri sangat mempunyai banyak kegunaan atau manfaat. Nah, di sini saya sebutkan beberapa, antara lain yang pertama untuk menjawab pertanyaan. Contohnya, Siri itu dapat memeriksa fakta, melakukan kalkulasi, atau menerjemahkan frasa ke bahasa lain. Biasanya, user akan menyebutkan seperti ini untuk konteks menjawab pertanyaannya. Hey Siri, what's cause rainbow? Atau Hey Siri, how about the nutrition facts of apple? Seperti itu. Lalu yang kedua, user juga dapat menggunakan Siri untuk mengontrol aplikasi atau untuk melakukan sesuatu pada aplikasi. Nah, biasanya user hanya perlu mengucapkan, Hey Siri, please set up a meeting with my client at 10 p.m. seperti itu. Lalu yang ketiga, Siri juga bisa digunakan untuk membagi informasi dengan kontak yang dimiliki oleh user. Nah, user dapat membagikan informasi item pada layar yang telah dibuka, seperti web, atau halaman foto, atau konten dari Apple Music atau Apple Podcast, lalu lokasi peta, dan lain-lain dengan orang yang dimiliki pada kontak. Misalnya, saat melihat foto di galeri, user hanya perlu mengatakan, Hey Siri, send this photo to my mom. Nah, di situ Siri akan langsung direct foto tersebut kepada message yang telah akan dikirimkan kepada mama. Seperti itu. Lalu yang keempat, Siri juga dapat membuat rencana ke depan, seperti memeriksa cuaca dan mencari tempat untuk yang dikunjungi. Jadi saat sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, Siri juga dapat memberi user petunjuk arah dan memeriksa lalu lintas, sehingga user dapat mencapai tujuan tepat waktu.
Lalu ada kelebihan dan kekurangan Siri. Di sini kelebihan Siri yaitu memiliki banyak fungsi yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari, lalu mudah digunakan, mempunyai respon yang cepat, dapat digunakan seluruh perangkat Apple, hadir dengan berbagai pilihan bahasa, memiliki suara yang jernih. Lalu pada kekurangan Siri yaitu harus online, dan pada momen tertentu perintah suara tidak dapat dilaksanakan oleh Siri dan belum tersedia dalam bahasa Indonesia karena kita kan bahasa utamanya masih menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dan analisis dan review saya yang telah saya lakukan pada fitur Siri pada Apple. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.